Bapak Ibu, Shalom. Saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih karena Engkau memberitahu kami bahwa hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kami walaupun terbuat dari debu dan akan kembali pada debu, tapi kami akan memiliki hidup yang memuliakan Allah. Terima kasih Bapak. Sekarang tolong kami untuk mengerti pesan ini, supaya kami menerimanya murni tak bercacat. Yang pertama harus ditolong adalah hamba yang membawakan pesan ini. Berikan pada hamba Roh Kudus Bapak, sehingga pesanmu ini tersampaikan sesuai kehendak-Mu. Dan berikan pada kami semua yang mendengar Tuhan, Roh Kudus juga, sehingga pesan ini kami bisa pahami sesuai kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak karena doa ini didengar dan dikabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa Allah ingin hidup kita tuh stagnan? Flat gitu, rata aja. Dari tahun ke tahun ya begitu aja, nggak ada kemajuan. Atau pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa Allah menginginkan hidup kita itu makin lama makin turun? Allah tidak pernah menghendaki demikian Bapak Ibu. Allah menghendaki hidup kita makin lama makin mulia. Ada banyak sekali ayat Alkitab yang mengatakan hal itu. Tapi mengapa banyak pengikut Kristus itu hidupnya stagnan, tidak ada kemajuan? Mengapa juga banyak pengikut Kristus itu hidupnya makin lama makin turun? Tadinya mudanya melayani Tuhan, tapi waktu tuanya malah mundur sekali. Itu artinya dia turun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita pelajari penyebabnya apa dan bagaimana mengatasinya. Tuhan memberi kita solusi itu dari Yesaya 59-60. Saya akan bacakan Yesaya 59 ini secara parafras, maksudnya secara bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Yesaya 59 ayat 21, yaitu ayat yang terakhir dari Yesaya 59 ini. Inilah perjanjianku dengan mereka, Tuhan berfirman. Rohku yang ada padamu, dan firmanku yang kutaruh di mulutmu, tidak akan pergi dari mulutmu, dan dari mulut keturunanmu, dan dari mulut keturunan dari keturunanmu, dari sekarang sampai selamanya, Tuhan berfirman. Jadi Bapak Ibu, yang pertama-tama kita harus tahu adalah, kalau Tuhan sudah kasih kita Roh Kudus, Tuhan sudah taruh firman-Nya di mulut kita, maka ada janji ini, bahwa roh itu tidak akan pernah meninggalkan keturunan saya. Firman itu tidak akan meninggalkan mulut keturunan saya. Dan firman Tuhan itu juga akan ada di cucu saya. Nah, bagaimana supaya hal ini terjadi dalam hidup kita? Bahwa kita sekarang ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus, anak kita juga dipenuhi Roh Kudus, dan cucu kita juga dipenuhi Roh Kudus. Sebab Bapak Ibu, janji ini penting sekali. Kalau nggak nanti kejadiannya seperti Daud. Daudnya dipenuhi Roh Kudus, tapi Salomonya agak tanggung-tanggung. Kemudian cucunya, si Rehabeam, lebih kacau lagi. Nggak bisa Bapak Ibu. Harus semua keturunan kita itu dipenuhi Roh Kudus. Dan firman yang ditaruh Tuhan di mulut kita juga harus ada di mulut mereka semua. Bapak Ibu, lalu langsung Yesaya 60 dibuka dengan ayat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Jadi Bapak Ibu, supaya hal itu terjadi dalam hidup kita, yang kita butuhkan adalah kita harus segera bangkit. Kita harus segera menjadi terang. Karena terang kita sudah datang, dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atas kita. Jadi itu prinsip yang pertama. Supaya roh Tuhan yang telah diberikan pada kita ini ada pada anak kita dan ada pada cucu kita, maka kita harus bangkit dan menjadi terang. Lalu Yesaya 60 lanjutin lagi. Bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun Tuhan akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bangkit menjadi terang, maka Tuhan akan bangkit atas kita. Dan kemuliaannya akan terlihat atas kita. Jadi circle nih Bapak Ibu, ini circle. Yang pertama itu kita mesti mendapatkan terang Tuhan, kita mesti mendapatkan kemuliaan Tuhan. Baru kita bisa bangkit dan menjadi terang. Nah Bapak Ibu, ini persis sekali perkataan Tuhan Yesus yang ada di Yohanes 17. Tuhan Yesus dalam doanya di Yohanes 17 berkata kepada Allah Bapa, berikan pada aku kemuliaanku, supaya aku dapat memuliakanmu.
Jadi Bapak Ibu, kita harus mendapatkan dahulu terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Baru kita bisa menjadi terang dan memuliakan Tuhan. Pertama-tama itu harus dari Tuhan dulu. Baru kita bisa bangkit dan menjadi terang. Baru kita bisa bangkit dan jadi mulia. Ada teman saya itu. Dia pinjam ke beberapa pinjaman online dan hutangnya sudah mulai melilit dia. Lalu dia datang kepada Tuhan, minta ampun dan minta Tuhan menolong. Maka Tuhan menolongnya. Tuhan membebaskan dia dari pinjaman-pinjaman online itu. Itu yang dinamakan sebagai terang Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah bangkit. Tadinya hidupnya memalukan, kan hidupnya tidak lagi memalukan. Karena dia sudah beresin utang-utangnya itu dengan pertolongan Tuhan. Lalu sekarang terangnya telah datang. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang otaknya jadi jelas. Oh ini salah, ini nggak boleh dilakukan. Oh ini benar, ini harus dilakukan. Jadi tiba-tiba otaknya terang. Tiba-tiba dia bisa melihat bahwa tindakan ini salah, tindakan ini benar. Itu yang Tuhan maksudkan bahwa terangmu telah datang. Otak kita telah diterangi Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang penting dipilih, dan mana yang tidak penting dipilih. Apa yang terjadi kalau terang Tuhan tidak pernah datang ke teman saya ini? Hidupnya akan dipenuhi oleh tindakan-tindakan yang salah. Sehingga hidupnya akan makin gelap. Lalu akankah dia menjadi makin mulia? Tidak mungkin. Karena hidupnya akan semakin memalukan. Jadi Bapak Ibu ingat dulu. Yang pertama, terang Tuhan harus datang ke kita. Kemuliaan Tuhan harus datang ke kita. Bahwa kita bisa bangkit dan menjadi terang. Nah, waktu kita bangkit dan menjadi terang, maka kita akan mulai bisa memusnahkan kegelapan itu. Bapak Ibu ingat loh prinsipnya yo. Kalau terang sudah datang, maka gelap pergi sendiri otomatis. Nggak perlu diusir. Jadi misalnya ruangan ini gelap, lalu ada satu cahaya masuk ke dalam ruangan ini. Maka gelapnya itu akan langsung pergi. Nggak perlu diusir. Pergi otomatis. Nah, itulah prinsip yang namanya terang. Jadi benar sekali Yesaya 60 ini bilang, kegelapan akan menutupi bumi. Dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun Tuhan akan bangkit atasmu. Dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Jadi waktu kegelapan itu datang, awan gelap itu datang, dan kita bersedia bangkit menjadi terang, maka Tuhan itu akan bangkit atas kita, dan kemuliaannya akan terlihat di atas kita. Sehingga kita bisa segera mengusir gelap itu tanpa repot. Dan Bapak Ibu lihat, hadiahnya bagus sekali. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat pertama-tama adalah kita mesti mendapatkan dahulu terang Tuhan, kemuliaan Tuhan. Baru kita bangkit dan menjadi terang. Maka waktu kita bangkit dan menjadi terang, kita mulai menjauhkan awan-awan gelap yang menutupi bangsa-bangsa itu. Maka Tuhan akan bangkit atas kita dan kemuliaannya akan terlihat di atas kita. Lalu hasilnya apa? Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu. Dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Lalu Yesaya 60 melanjutkan. Angkatlah matamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua telah dikumpulkan. Mereka datang kepadamu. Anak-anakmu yang lelaki akan datang dari jauh. Dan anak-anakmu yang perempuan akan didukung dalam gendongan. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri. Dan hatimu akan menjadi kagum dan lega. Karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jadi Bapak Ibu, yang akan datang kepada kita pertama-tama adalah bangsa-bangsa akan datang. Raja-raja akan datang. Lalu kemudian siapa yang datang? Yang datang adalah anak-anak yang Tuhan berikan pada kita. Anak lelaki, anak perempuan. Dan mereka akan menjadi muridnya kita. Kita akan mengajari mereka bagaimana caranya menjadi terang. Dan pada waktu itu kita akan sangat berseri-seri dan kagum. Karena Tuhan akan melimpahkan kelimpahan kepada kita. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Kekayaan seperti apa yang akan datang pada kita? Yesaya 60 melanjutkan. Sejumlah besar unta akan menutupimu. Unta-unta dari Midian dan Eva. Semuanya itu akan datang dari Sheba. Mereka akan membawa emas dan dupa. Dan mereka akan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bukan dalam bentuk SDM aja, sumber daya manusia doang yang datang ke kita. Dan emas akan datang ke kita.
Juga semua kambing domba Kedar akan dikumpulkan bagimu. Domba-domba jantan Nebayot akan melayani. Mereka akan mempersembahkan yang berkenan di mezbahku. Jadi Bapak Ibu, akan datang kambing domba dan domba-domba jantan untuk kita persembahkan di hadapan mezbah Tuhan. Menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan menutup dengan kalimat ini. Dan aku akan memuliakan bait kemuliaanku. Bait kemuliaan Tuhan berarti bait tempat Roh Kudus bernaung. Siapa bait itu? Kita. Kan kita udah dikasih Roh Kudus. Dan Tuhan akan memuliakan bait kemuliaannya. Berarti Tuhan akan memuliakan saya. Karena saya adalah bait kemuliaan Roh Kudus. Jadi betul sekali Bapak Ibu doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu. Beri aku kemuliaan Bapa, agar aku bisa memuliakan. Jadi Allah Bapa akan menganugerahkan kita dengan berbagai kemuliaan. Pertama, sumber daya manusia yang akan bekerja bersama kita. Lalu kemudian Tuhan akan menambahkan emas perak. Dan Tuhan akan menambahkan apalagi? Kambing domba untuk dipersembahkan di mezbahnya. Persembahan yang berkenan padanya. Dan Tuhan kemudian akan memuliakan kita. Tuhan akan mengangkat kita tinggi supaya kita semakin terang. Itu yang Tuhan Yesus bilang sebenarnya di Matius 5 ayat 14-16. Bahwa aku tidak pernah meletakkan pelita di bawah gantang, tetapi pelita itu akan kuangkat kalau sinarnya bagus sekali. Semua orang bisa melihatnya dan semua orang akan berduyun-duyun ke sana. Tapi Bapak Ibu, ada satu pertanyaan penting di sini. Sebenarnya apa sih artinya menjadi terang? Sebab kita disuruh bangkit menjadi terang nih. Kita mesti ngerti apa sih artinya menjadi terang. Penjelasan yang pertama tuh ada di Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4 berkata demikian. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup. Dan kehidupan itulah yang akan menjadi terang kita. Jadi kalau kita mau menjadi terang, yang pertama kita harus ada di dalam dia. Supaya kita punya hidup itu. Dan hidup itu yang akan menjadikan kita terang. Bapak Ibu bayangin deh. Kalau Bapak Ibu punya kehidupan yang makin lama makin mati. Makin tua makin sulit hidupnya. Makin tua relasinya makin buruk. Fisik kita penyakitan. Ekonomi kita penyakitan. Kasih kita penyakitan. Kesabaran kita penyakitan. Itu artinya makin lama kita makin mati. Nah, kita harus di dalam dia supaya kita semakin hidup. Kasih kita makin hidup, kemurahan hati kita makin kuat, kesabaran kita makin sabar, kemudian ekonomi kita makin membaik. Segala sesuatu dalam hidup kita makin baik, makin baik. Itu namanya makin hidup. Itu cuma terjadi kalau kita ada di dalam dia. Jadi Bapak Ibu, prinsip pertama menjadi terang adalah kita harus ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan hidup yang dia miliki. Dan hidup itulah terang kita. Misalnya Bapak Ibu lihat ya, ada satu orang yang hidupnya itu berbuah banyak sekali. Lalu ada orang lain lagi yang hidupnya itu tidak ada buah. Malah sibuk minjem kanan kiri, sibuk minta kanan kiri. Yang mana yang sebenarnya hidup? Yang hidup tentu yang berbuah banyak. Nah, supaya kita berbuah banyak, kita harus di dalam Kristus. Itu persis seperti kata-kata Tuhan Yesus yang bilang, kamu harus tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Jadi ingat Bapak Ibu sekali lagi, prinsip pertama menjadi terang adalah kita harus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita punya hidup itu. Dan hidup itulah yang akan membuat kita jadi terang. Prinsip yang kedua ada di 1 Yohanes pasal 1 ayat 5-7. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita berjalan di dalam terang, kita sedang memiliki persekutuan satu sama lain dan darah Yesus Kristus putranya sedang membersihkan kita dari segala dosa. Bapak Ibu, ayat ini penting sekali loh. Saya bacakan sekali lagi. Jika kita berjalan di dalam terang sebagaimana dia ada di dalam terang, maka kita sedang bersekutu satu sama lain. Dan darah Yesus Kristus putranya sedang membersihkan kita dari segala dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berjalan seperti Yesus berjalan,
Yesus lagi belok kanan, kita ikut belok kanan. Yesus lagi belok kiri, kita ikut belok kiri. Berarti kita sedang berjalan di dalam terang. Kita akan mendapatkan shower semi otomatik, yaitu darah Yesus Kristus akan membersihkan kita dari segala dosa. Jadi sambil kita terus berjalan di dalam terang, maka darah Tuhan Yesus itu akan membersihkan kita tiap hari. Sehingga makin lama segala tabiat dosa kita akan menghilang, Bapak Ibu. Karena dicuci terus oleh darah Tuhan Yesus. Memang kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Tetapi segera darah Tuhan Yesus itu akan membersihkan kita. Bila kita berjalan seperti Yesus berjalan. Jadi inilah prinsip kedua menjadi terang. Yaitu berjalan seperti Yesus berjalan. Dan waktu kita berjalan seperti Yesus berjalan, ada shower semi otomatis akan membersihkan kita dari segala dosa. Dengan darah Yesus Kristus, Putra Allah. Lalu apa artinya menjadi terang yang ketiga? Ada di Yohanes 3 ayat 20. Setiap orang yang melakukan apa yang jahat, berarti dia membenci terang itu dan tidak datang kepada terang itu. Jadi Bapak Ibu, agar kita menjadi terang, kita tidak boleh melakukan apa yang jahat. Karena Tuhan membenci hal itu. Jadi setiap orang yang melakukan apa yang jahat, berarti dia sedang membenci terang dan dia tidak mungkin datang ke terang itu. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga prinsip untuk menjadi terang adalah jauhi kejahatan. Jangan lakukan apa yang jahat. Bapak Ibu, definisi jahat apa sih? Definisi jahat adalah tidak selaras dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan maunya kita melakukan ini, tapi kita melakukan itu, maka itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan Niniwe, tetapi Yunus tidak ingin Niniwe diselamatkan. Maka itu adalah kejahatan. Tuhan ingin anak kita jadi dokter, tapi kita ingin anak kita jadi ahli komputer. Itu adalah kejahatan. Jadi Bapak Ibu, supaya kita menjadi terang, maka kita harus menjauhi kejahatan. Kita harus selalu selaras dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu, prinsip keempat menjadi terang adalah perkataan Yesus sendiri di Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Malah dia akan punya terang kehidupan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang, saya itu loh terang dunia. Kalau kamu ikuti aku, kamu tidak akan pernah gelap. Kamu malah akan jadi terang kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka kita bisa bangkit menjadi terang. Malah di dalam kita akan ada terang kehidupan. Saya tanya loh sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya sih punya terang kehidupan kalau mengikutimu? Tuhan Yesus bilang gini, Yakob, kalau kamu ikutin aku, kamu akan lihat apapun tindakan aku. Bagaimana aku menyembuhkan orang buta. Bagaimana aku menolong orang yang lumpuh itu. Waktu kamu lihat, nanti kamu bisa melakukannya juga. Kamu bisa tiru aku. Oh, kalau orang buta tuh masalahnya di sini loh. Ini harus diberesin. Nanti kamu bisa melakukannya seperti aku melakukannya. Maka di hadapan dunia, kamu itu seperti terang kehidupan. Karena kamu tuh punya semua solusi. Bagaimana memecahkan masalah itu. Kita ngetiskan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilangnya di Yohanes 5 ayat 19 begini. Apa yang kulakukan itu aku lihat Bapa melakukannya. Kalau Alkitab TSI bilangnya begini. Aku melakukan apa yang sedang Bapakku kerjakan. Apa yang kulihat Bapakku lakukan, itu juga yang aku lakukan. Jadi Bapak Ibu, karena kita ikutin Tuhan Yesus, kita lihat Tuhan Yesus bagaimana menyembuhkan orang buta itu, maka kita akan bisa melakukannya juga. Itu yang namanya kita jadi terang kehidupan. Persis seperti Tuhan Yesus, jadi terang kehidupan. Jadi setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu akan diberi mata yang bisa melihat tindakan-tindakannya. Kalau ada orang sakit kanker, bagaimana menolongnya? Mata dia akan terbuka dan dia bisa melihat apapun yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga dia bisa menirunya. Lalu di hadapan manusia dia akan jadi terang kehidupan. Karena dia punya solusi untuk semua masalah. Itu adalah prinsip yang keempat tentang menjadi terang. Lalu prinsip yang kelima menjadi terang ada di perkataan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah panci, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah seharusnya terangmu bercahaya di depan manusia, sehingga mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Bapak Ibu, prinsip yang kelima menjadi terang adalah harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus membuat orang lain bisa jadi lebih baik. Kalau kita bisa membuat orang lain jadi lebih baik, itu berarti terang kita bercahaya di depan manusia. Maka waktu Allah Bapa tuh lihat, aduh si Yakob ini bagus ya terangnya ya, makin lama makin terang loh. Karena banyak sekali yang dia tolong, sehingga orang-orang itu bisa punya hidup lebih baik. Yakob ini terangnya makin bercahaya loh. Maka Allah Bapa akan mengangkat saya tinggi di atas kaki Dian, sehingga saya bisa menerangi lebih banyak orang. Lalu Bapak Ibu, satu ketika karena saya itu terus menerus menolong orang untuk jadi lebih baik, terang saya makin bercahaya, maka satu ketika Bapa akan meletakkan saya di atas gunung, sehingga semua orang bisa melihat terang itu. Contoh paling mudah soal ini adalah kisahnya Yusuf anak Yakub. Di dalam rumah Potifar, dia menolong setiap orang untuk berbuat lebih baik. Sehingga di dalam rumah Potifar itu semuanya beres. Tidak ada satupun karyawan yang melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu kemudian dia dipindahkan ke dalam penjara. Waktu di dalam penjara dia juga menolong setiap orang untuk berbuat lebih baik. Sehingga penjara itu teratur sekali. Dan kepala penjara langsung mengangkat dia tinggi menjadi asistennya. Lalu akhirnya Tuhan mengangkatnya tinggi sekali menjadi tangan kanan Firaun. Dan setelah dia menjadi tangan kanan Firaun, dia menolong orang lain untuk berbuat lebih baik di istana Firaun. Sehingga mereka bisa mengumpulkan makanan dan kemudian menyelamatkan 7 tahun kelaparan itu. Dalam minggu-minggu terakhir ini Tuhan memberi saya tugas untuk menegur orang. Jadi saya ini kerjaannya sekarang diberi pesan untuk tegur si A, tegur si B, tegur si C. Jadi kenapa Tuhan menyuruh saya untuk menegur beberapa orang itu? Supaya hidup mereka jadi lebih baik. Supaya mereka tahu kesalahan mereka. Pernah ada satu ketika satu bapak-bapak menemui saya dan dia bilang, saya ingin konsultasi dengan Pak Yakob. Begitu kami duduk berdua, Tuhan langsung bilang sama saya, dia duniawi. Pikirannya isinya cuma tentang hal-hal dunia. Lalu saya bilang, Pak maaf ya, kata Tuhan, Bapak terlalu duniawi. Lalu mukanya langsung jadi merah. Terus dia bilang sama saya, memang Pak Yakob, saya nggak bisa bohong bahwa saya tidak bisa hidup tanpa uang. Lalu Tuhan langsung berkata begini ke saya, beritahu dia bahwa nyalinya kecil sekali. Lalu saya bilang sama Bapak itu, Pak, kata Tuhan Bapak nyalinya kecil sekali. Kita diskusi ini nggak akan nyambung Pak. Pertama, Bapak akan ngomongin hal-hal dunia. Saya akan ngomongin hal-hal yang bukan dunia. Kemudian, Bapak punya nyali kecil. Sedangkan nyali saya nggak kecil, Pak. Bagaimana, Pak? Saya mau ngajak Bapak melawan Goliat. Kalau Bapak punya nyali kecil, Bapak akan mengeluarkan 1000 alasan loh. Dan walaupun saya bisa jawab 1000 alasan itu, Bapak tetap tidak akan berangkat bersama saya melawan Goliat. Karena nyali Bapak kecil. Jadi, Pak, lebih baik kita tidak teruskan diskusi ini. Karena kita tidak akan nyambung. Dan kemudian kita akan berantem. Lalu dia tetap ngotot, Bapak Ibu. Dia bilang sama saya gini, tapi Pak Yakob, saya juga mengenungkan Alkitab loh. Saya baca Alkitab rajin sekali dan mengenungkan Alkitab dengan baik. Lalu Tuhan langsung beri jawaban ini kepada saya. Dia tahu semua ayat Alkitab. Dia tahu maknanya, dia tahu pengertiannya juga. Tetapi dia tetap melakukan kejahatan. Namanya iblis, Pak. Jadi Pak, tidak ada gunanya Bapak baca Alkitab segala macam kalau Bapak tidak berubah. Kalau Bapak tetap duniawi, kalau Bapak tetap mengandalkan hidup pada uang. Saya menegur dia dan saya tahu setelah itu dia tidak akan pernah mau menemui saya lagi. Nggak masalah Bapak Ibu. Tapi yang penting dia tahu bagaimana caranya untuk hidup lebih baik. Itu yang dimaksudkan dengan bangkit dan menjadi terang. Berani menegur sesuai arahan Tuhan. Jangan pernah menegur sesuai arahan kita sendiri. Karena arahan kita nggak ada guna Bapak Ibu. Kita harus menegur sesuai arahan Tuhan. Jadi kita tanya Tuhan, memang masalahnya apa sih Tuhan? Terus obatnya apa? Tuhan akan kasih tahu kita. Dan itu yang kita sampaikan. Jadi kita akan bertindak seperti Kristus. Mengatakan pada dia apa yang Allah Bapa katakan. Bukan mengatakan apa yang ada di pikiran kita. Itu yang Kristus lakukan. Dia selalu mengatakan apa yang Allah Bapa pesankan pada dia. Itu artinya menjadi terang dunia. Tapi ada satu hal yang aneh Bapak Ibu.
Makin lama orang yang datang kepada saya minta konsultasi makin banyak. Padahal saya menegur makin keras. Jadi ini rupanya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Waktu kamu menjadi terang, kamu berbuat baik dengan cara membuat orang lain lebih baik, maka Allah Bapa akan mengangkat kamu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi sekarang banyak sekali orang yang minta konsultasi pada saya. Padahal saya ngomongnya pedes sekali Bapak Ibu. Saya langsung kasih tahu dia apa yang Tuhan kasih tahu ke saya. Saya berusaha keras untuk tidak menambahkan dan tidak mengurangi pesan itu. Supaya pesan itu saya sampaikan murni dan tidak bercacat. Dan Tuhan pasti angkat kita makin lama, makin tinggi, makin lama, makin mulia. Jadi Bapak Ibu, prinsip yang kelima menjadi terang adalah kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di depan semua orang. Kita harus menolong banyak orang untuk punya hidup lebih baik. Itu artinya menjadi terang. Kita harus bangkit dan menjadi terang. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka Bapak Ibu, kita akan mendapat dukungan sumber daya manusia dalam hidup ini. Sehingga hidup kita itu makin lama, makin mulia. Kemudian kita juga akan mendapatkan harta kekayaan bangsa-bangsa. Unta-unta akan datang bawa emas untuk kita. Berarti hidup kita di bumi ini tidak akan pernah susah Bapak Ibu. Karena kita akan kecukupan sumber daya manusia. Kita akan kecukupan juga harta benda. Bapak Ibu, itulah bangkit menjadi terang. Dan yang paling hebat upahnya adalah roh yang Tuhan taruh di kita. Firman yang Tuhan taruh di mulut kita. Itu akan Tuhan taruh juga di mulut keturunan kita. Bagaimana sih caranya menjadi terang? Kita harus di dalam Yesus Kristus. Supaya kita makin hidup, makin bersinar. Karena cuma di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Kedua, kita harus berjalan seperti Yesus berjalan. Jadi kita bisa lihat dia ngapain. Kita bisa ikutin apapun yang dia lakukan. Sehingga semua tindakan kita berhasil di dunia ini. Lalu yang ketiga, jauhi kejahatan. Jangan lakukan apa yang jahat. Yang kelima, kita harus terus menolong orang supaya jadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Allah Bapa. Itu artinya terang kita makin bercahaya. Bapak Ibu, mari kita jadi terang dunia. Seperti Kristus adalah terang dunia. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi terang dunia. Kita ingat kata-katanya di Matius 5 tadi. Kamu adalah terang dunia. Kita seharusnya bercahaya di depan manusia. Mari kita bangkit menjadi terang. Sehingga kemuliaan Tuhan akan muncul atas kita. Sehingga terang Tuhan akan muncul atas kita. Dan kita punya hidup tidak akan pernah sia-sia dan memalukan lagi. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang indah ini. Kami mengucap syukur karena Engkau mau menjadikan kami terang dunia. Sebagaimana Engkau telah menjadikan Yesus Kristus terang dunia, Engkau akan melakukan hal yang sama kepada semua orang yang mau bangkit dan menjadi terang. Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Karena sekarang kami tidak akan punya hidup yang stagnan Tuhan. Kami tidak akan punya hidup yang makin lama makin turun. Tapi kami akan punya hidup yang makin lama makin naik. Makin bersinar. Makin terang, makin memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Allah Bapa untuk firman yang indah ini. Kami berterima kasih juga Roh Kudus sudah menolong kami mengerti firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita minta pada Tuhan supaya kita diberikan terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa bangkit dan menjadi terang. Sehingga kita bisa punya hidup yang tidak sia-sia. Malah keturunan kita semuanya akan diberi roh Tuhan dan firman Tuhan dalam hati mereka. Sehingga baik kita maupun semua keturunan kita akan punya hidup yang tidak sia-sia lagi. Bapak Ibu, bangkitlah, menjadi teranglah. Pasti Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin.